Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini saya bisa membuat video kembali untuk memberikan manfaat khususnya bagi teman-teman di sini yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Dan kalau misalnya kalian merasa bahwa video ini memang bermanfaat, boleh kalian like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa share ke teman-temannya. Bahasan yang kita bahas kali ini akan berkenaan dengan bab 1 khususnya kelas 9, yaitu tentang perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun bahasan pertama ini kita hanya akan menjelaskan berkenaan dengan bagaimana penerapan Pancasila dari masa ke masa. Hal yang akan kita bicarakan yang pertama ini adalah berkenaan dengan penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Nah, pada masa Orde Lama ini kita akan bagi ke dalam 3 periodisasi. Yang pertama periode pada tahun 1945 sampai 1950. Kemudian periodisasi yang kedua itu berlangsung pada tahun 1950 sampai 1959. Dan periodisasi yang ketiga itu berlangsung pada tahun 1959 sampai 1966. Di dalam periodisasi yang pertama di Orde Lama, yaitu pada tahun 1945 sampai 1949, terjadi berbagai pemberontakan yang dilakukan untuk mengubah atau mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara kita. Nah, pada saat itu contohnya di mana yang pertama terjadi pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia, yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Kemudian terjadi pemberontakan DITII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1949. Kemudian terjadi pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang waktu itu dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling tanggal 15 Januari 1949. Kemudian yang keempat terjadi pemberontakan Republik Maluku Selatan, di mana pada saat itu kelompok yang dipimpin oleh Semokil itu berusaha untuk mendirikan negara baru yang dinamakan dengan Republik Maluku Selatan yang terjadi pada tanggal 25 April 1950. Pada periode yang kedua ini, yaitu pada tahun 1950 sampai 1959, penerapan Pancasila diarahkan lebih kepada liberal atau terlalu bebas. Kenapa? Karena pada saat itu, khususnya di Pancasila sila keempat, itu tidak terlalu berjalan baik. Karena dibandingkan dengan penerapan musyawarah dan mufakat, pemerintah lebih banyak menggunakan penerapan dengan suara terbanyak. Nah, yang kemudian ini menimbulkan kecewaan bagi rakyat. Tapi dalam bidang politik, khususnya di dalam periode ini, itu dianggap sebagai periode yang cukup berhasil karena pada saat itu pemerintah berhasil melaksanakan pemilihan umum yang dianggap sebagai pemilihan yang paling demokratis, yaitu pada tahun 1955. Kemudian pada periode yang ketiga di dalam Orde Lama, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, periode ini terjadi beberapa hal yang menarik untuk disimak, di mana yang pertama itu terjadi berbagai mispersepsi atau kekeliruan dalam menafsirkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Salah satu contohnya adalah penerapan presiden seumur hidup, kemudian ada terjadi pembubaran DPR oleh presiden, pembentukan MPR yang semuanya dibentuk dan diberhentikan oleh presiden, dan adanya penggabungan nasionalisme, agama, dan komunis atau Nasakom yang pada saat itu sudah jelas memang tidak bisa digabungkan karena saling berbenturan. Nah, kemudian di tahun tersebut atau di periode tersebut juga terjadi pemberontakan G30 SPKI yang menyebabkan Orde Lama ini runtuh, sehingga masuklah ke pemerintahan yang selanjutnya, yaitu pada masa Orde Baru. Di dalam era Orde Baru yang pada saat itu presidennya adalah Soeharto, pemerintahan awalnya berjalan dengan sangat baik. Kenapa disebut sangat baik? Karena pada saat itu Presiden Soeharto berhasil memberantas PKI. Kemudian Presiden Soeharto juga dianggap sebagai presiden yang telah mengembalikan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik negara. Kemudian Presiden Soeharto juga dianggap sebagai presiden yang melakukan atau menerapkan Pancasila dengan murni dan konsekuen terhadap pemerintahan dan rakyatnya. Namun lama-kelamaan
ternyata terjadi berbagai penyimpangan-penyimpangan di mana pada saat itu penerapan Pancasila dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi atau untuk membenarkan berbagai kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Orde Baru. Nah, ini ternyata berdampak pada saat Soeharto lengser dari pemerintahan. Nah, Pancasila dianggap sebagai simbol atau dianggap sebagai alat untuk memonopoli kebijakan-kebijakannya dan dianggap buruk di era reformasi. Di era selanjutnya, yaitu era reformasi, Pancasila tidak lagi dihadapkan pada pemberontakan-pemberontakan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, Pancasila kemudian dihadapkan dengan tantangan-tantangan seperti penyusupan ideologi-ideologi yang lain. Contohnya adalah komunis, kemudian ideologi liberal, dan lain sebagainya. Yang kemudian ini mengakibatkan bangsa Indonesia juga semakin bebas. Adanya kebebasan tersebut itu mengakibatkan bangsa Indonesia itu semakin meluntur persatuan dan kesatuannya. Penerapan konsep kebebasan ini juga berdampak pada munculnya berbagai hal seperti kebebasan dalam bergaul, kemudian komunikasi yang bebas, dan lain sebagainya mengakibatkan bangsa Indonesia semakin tidak terikat persatuannya. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama sebagai masyarakat Indonesia yang terus menjunjung tinggi dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian merasa ini bermanfaat, silahkan boleh kalian like, komen, dan subscribe ya channel ini. Dan juga jangan lupa kalian bagikan ke teman-temannya, dan mudah-mudahan channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.